Selamat bertemu kembali saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Terima kasih pada kesempatan ini kita boleh dipertemukan kembali untuk membahas dan membagikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan pada kami sehingga kami diperbolehkan untuk bertemu dan berbagi akan firman-Mu. Bapa dalam surga, biarlah Engkau yang firman yang akan menjadi bagian kami ini ada pada kami ya Tuhan, supaya kami tidak berdosa terhadap Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jauhkan kami daripada yang jahat, dan kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara, pada hari ini kita akan lanjutkan cerita tentang Nuh yang bagian kedua sekarang. Kita akan membahas pelajaran Nuh ya pada hari ini mengenai air bah surut ya. Dan di dalam air bah surut ini ada 40 hari yang kedua ya. 40 hari yang kedua. Tapi sebelum itu kita tahu bahwa kejahatan manusia itu sudah makin besar ya waktu air bah terjadi. Kenapa? Waktu itu kita sudah baca firman Tuhan bahwa di dalam Lukas ya, di dalam Lukas itu dikatakan bahwa mereka makan minum, kawin dan mengawinkan ya, terusnya sehingga banyak kejahatan. Nah, mengapa ada dua hal ini? Makan dan minum dan kawin mengawinkan. Mengapa sebetulnya sepertinya ini hal yang biasa kah? Atau hal yang luar biasa? Kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 3 ayat 15, di sini Tuhan ya, di sini Tuhan mengatakan bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi setan ini sudah memulai pekerjaannya sehingga dia berpikir, nanti keturunan Adam ini akan mengalahkan dia, akan meremukkan dia atau akan membinasakan dia. Makanya Habel dibunuh oleh Kain, ya, oleh bisikan jahat daripada si Kain, sehingga Habel dibunuh. Pas sudah begitu banyaklah kejahatan-kejahatan, dan setan merencanakan bagaimana generasi berikut itu sudah tidak ada yang percaya sama Tuhan lagi. Sehingga dua hal ini, yaitu makanan yang pertama yang dapat merusak bait Allah ini, ya, bait Allah yang Tuhan sudah rancang dengan sedemikian rupa, dia mau membinasakan bait Allah dengan cara makanan. Kemudian salah satu lagi dengan perkawinan. Kalau perkawinan itu bercampur baur, ya pasti keturunannya tidak akan menjadi tidak baik dan akan cemar. Dan ini metode-metode yang sekarang pun terjadi di dunia ini. Makanya umat Tuhan harus berdiri standby di batu karang yang teguh sehingga tidak terombang-ambingkan dengan tipu daya setan. Itu yang penjelasan yang saya ketahui tentang firman Tuhan. Baiklah, kita akan di sini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana air bah surut. Mari kita baca firman Tuhan. Di sini saya baca, maka Allah mengingatmu dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi ini ayat yang pertama saya bacakan. Saudara-saudara, Allah tetap mengingat meskipun dalam
kuasa banyak kejahatan di dunia ini, Tuhan masih melihat umat-umatnya, bukan hanya umat-umatnya, tapi umat-umatnya yang ada di dalam rumah ataupun ada di dalam kumpulan manapun, ya, segala isinya Tuhan tahu. Sampai-sampai di dalam Nuh itu ada binatang haram, ada binatang yang halal, dan segala, mungkin ada binatang merayap pun sekalian. Ya, itu Tuhan lindungi, pelihara di situ. Kemudian Tuhan membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Kita tahu angin itu adalah hal yang membuat beruntung, ya. Ada yang membuat beruntung, berkat, ada yang angin membuat kutuk, ya. Atau angin yang membawakan damai, kemakmuran, ada angin yang membawakan kesengsaraan atau bencana. Seperti Yusuf, ya, ada gandum, ya, zaman gandum yang panen besar dikumpulkan, dan ada musim kelaparan, ada musim kemakmuran, ada musim kelaparan. Demikian juga halnya mulut, ya, pengajaran. Ada pengajaran yang benar, ada pengajaran yang tidak. Dan ini adalah baik dan benar, terusnya cemar atau tidak, itu angin, ya, angin yang membawakan. Tinggal bagaimana umat Tuhan itu berdiri di atas angin tersebut, berlandaskan batu karang yang teguh seperti rumah. Ditiup angin, ada hujan, kemudian ada angin. Nah, yang merobohkan rumah ini adalah angin. Kalau dasarnya tidak kuat, ya, angin dapat merobohkan rumah tersebut. Tetapi kalau dasarnya kuat, ada hujan, ada angin, itu akan tetap teguh. Jadi angin ini bisa berupa bencana, kesukaran, ataupun ada masanya. Makanya di sini kan ada 40, ada hujan, ada berhenti, ya. Ada 40 hujan, ada 40 berhenti. Ya. Ada saatnya di mana 40 mereka bersungut-sungut, kemudian di sini ada 40 mereka akhirnya sampai ke tanah Kanaan. Kalian perhatikan itu ada pola-pola demikian. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, angin berhembus sehingga air itu turun. Kita tahu, kita mempelajari bahwa air ini berkuasa selama 150 hari berkuasa. Kemudian pada saat berkuasa, kemudian diberi tenang, ya, ketenangan. Jadi pas sudah hujan penuh, tenang. Nah, sekarang saatnya Tuhan angin itu turun. Angin itu turun. Pada saat mana? Ya, kalau kita lihat di Wahyu semua nanti akan dimeteraikan. Tahan. Malaikat bilang tahan. Belum ada semua dimeteraikan. Kalau sudah dimeteraikan semua, baru bencana itu datang. Dan Tuhan bilang sebelum itu bilang darahku, kasih karunia Tuhan ada pada mereka. Ya, barang siapa yang menurut, percaya sama Tuhan. Jadi kasih karunia itu ada, dan juga hukuman ada juga, bencana itu datang. Baik, saya akan terangkan di sini bahwa di akhir zaman ada angin, ya. Angin itu berupa pengajaran, ya, kesusahan, baik. Coba saya sebentar di sini saya lihat dulu di firman Tuhan bagaimana Paulus menghadapi ada banyak masalah, ya, dalam kehidupan ini. Kita lihat dulu di sini.
Ya, Paulus menulis di sini dikatakan, sebentar. Ya, Efesus 4 ayat 14 ya, kita lihat di sini Efesus 4 ayat 14 mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, nanti di akhir zaman ini, mungkin sekarang ini ada kelicikan ya, kelicikan muncul. Kemudian ada permainan palsu manusia. Ya, permainan palsu manusia, kita bisa mengerti apa itu. Kemudian ada rupa-rupa angin pengajaran. Rupa-rupa angin pengajaran. Angin ini bisa membawa berkat, katanya berkat. Begini firman Tuhan berkat, tetapi dalam mereka menyampaikan itu, tetapi itu tidak benar, ya, tidak benar. Jadi ada yang berita-berita tentang damai, tapi damai itu kan tidak benar. Kadang-kadang orang tidak mau susah ya, mau senang-senang terus. Jadi pekabaran-pekabaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, itu yang diperlukan. Kita harus cermat mengenai hal ini pada akhir zaman. Baiklah, kita mulai ke ayat yang kedua. Kemudian ditiuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Jadi angin ini yang Tuhan berikan ini untuk menyurutkan air. Kita tahu air ini bangsa-bangsa. Air ini adalah bangsa-bangsa. Dan pada air ini ada keluar muncul ya binatang atau bangsa ya, kerajaan ya, ini yang berkuasa. Jadi dipimpin oleh bangsa ya, oleh orang ya. Makanya Tuhan mengatakan sebelum kedatangan Tuhan ada dahulu murtad. Jadi ada dulu kemurtatan yang yang tidak takut sama Tuhan muncul dalam air ya. Kemudian air itu berkuasa. Nanti kalau udah seluruh global ya, mereka sudah menguasai seluruh global ya. Apakah sekarang sudah dikuasai global? Ya, mungkin sudah. Tinggal kita lihat pergerakannya nanti, bagaimana nanti ada suatu bangsa yang memimpin global itu. Nah, kemudian angin turun untuk menyurutkan mereka, ya. Pas mereka sudah 150, sudah berkuasa, tinggal disurutkan oleh angin. Kita perhatikan ayat yang ketiga. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sudah 150 hari. Ingat 150 hari itu 5 bulan. 5 bulan. Jadi di sini dikatakan dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah batra itu pada pergunungan Ararat. Pada tanggal 17 ya, pada tanggal 17 bulan 2 air datang. Ya, air bah datang. Kemudian pada tanggal 17 ya, pada setelah 40 hari ya, pada setelah 100, maaf ya, bukan perlu tanggal di sini dikatakan pada bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu. Jadi pada bulan ke-7, sebetulnya kalau dalam bahasa King James, bulan yang ke-7 ya, bukan bulan 7, bulan Agustus bukan. Tetapi dari dihitungnya yaitu dari bulan yang kedua, kemudian baru bulan 3, 4, 5, 6,
7. Jadi sebetulnya itu bulan ke-8 kalau dalam satu tahun kan 12. Jadi jatuhnya itu setelah 150 hari itu bulan ke-8 tanggal 27. Ya, tanggal 27. Jadi tetapi pas setelah 27 bulan 8 itu ya, kemudian ada bersurut kurang air itu kemudian tanggal 17 ya, bulan kalau di sini kan pada tanggal 17 pada tanggal 17 bulan ke-7 ya, bulan yang ke-7 terkandaslah Batra itu pada pegunungan Ararat. Jadi di sini kalau kita nanti mempelajari hitung ya, nanti setelah 150 hari ada jeda turun, kemudian terkandas ya. Terkandas, kemudian ini terkandas 17 dari ke-7 dari 7 bulan, dari bulan yang kedua kita urut ya. Kita urut dari bulan 2 hitung 7 bulan dari bulan kedua. Kita nanti temukan itu bulan 9. Kemudian di sini kita lihat lagi sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Nah, kita menarik di sini ya. Jadi setelah terkandas di batu karang ya, di atas gunung ya, itu udah settle ya. Makanya kita diminta kepada umat-umat Tuhan di akhir zaman, kita harus mempunyai iman yang teguh kepada Kristus ya, percaya kepada Kristus sepenuhnya, menuruti akan perintahnya, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya, dan kita diminta demikian supaya angin pengajaran itu kita tidak diombang-ambingkan, karena angin sudah datang. Ini harus settle. Jadi Batrah ini harus settle. Ya, kalau secara umum gereja kita harus demikian punya prinsip. Tetapi secara pribadi di rumah masing-masing kita harus ya, setiap keluarga itu punya iman yang teguh pada Kristus. Percaya, penurutan ya. Jangan diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Ya, pengajaran-pengajaran. Sekarang ini banyak kepalsuan yang tadi kita sudah baca tadi di Efesus mengatakan ada kelicikan, ada permainan, penipuan dan sebagainya. Jadi kita diminta Tuhan itu kita harus berdiri dalam Tuhan dulu, batu kara. Nah, kemudian dilanjutkan setelah berdiri, kemudian di sini bacakan tanggal 1 ya. Pada tanggal 1 bulan yang ke-10 ya. Kalau kita lihat ini ya bulan yang ke-10 ya, dari tanggal 2 itu 11. Jadi itu gunung-gunung terlihat ya, gunung-gunung terlihat. Gunung-gunung sudah mulai terlihat. Jadi kalau standarnya sudah benar ya, umat-umat Tuhan itu sudah mulai peribadatan, sudah mulai ada, sudah terlihat. Jadi puji syukur kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan itu kepada kita masing-masing ya. Tuhan membuat angin itu bukan angin seperti yang bencana ya, yang dialami sehingga musnah semua manusia. Tetapi 40 hari yang kedua ini ya, Tuhan membuat supaya menjadi berkat bagi umat Tuhan. Bagaimana petunjuk-petunjuk ini menjadi berkat bagi kita pada akhir zaman ini. Yang pertama, kita harus berdiri di batu karang ya, rumah bait kudus kan kita ya, rumah secara pribadi ya. Ini ada bait Allah, kita muliakan Allah dengan tubuh kita. Itu adalah pribadi kita untuk rumah ini. Kemudian sesudah ayat ke-6, sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada Batra itu. Nah, sekarang ya, ayat ke-6, setelah 40 hari apa? 40 hari dari puncak-puncak itu terlihat. Jadi pas terlihat udah ibadah sudah
udah terlihat ya, di mana penyembah Allah yang benar mulai ada pada ini aplikasi untuk akhir zaman ya. Kemudian ada 40 hari. Nah, ini perjalanan umat Tuhan sebetulnya 40 hari. Bagaimana air ini bertambah surut ya, bertambah surut. Jadi kembali Tuhan meminta kita dalam 40 hari perjalanan ini ya, kita tetap teguh ya, tetap teguh dalam pendirian kita, tetap teguh dalam iman kita, kepercayaan kita. Kemudian di sini lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Jadi ada Nuh melepaskan burung gagak. Kira-kira burung gagak ini apa ya? Coba kita nanti baca kembali sampai habis di sini dulu ya. Kemudian dilepaskan seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu sudah berkurang di muka bumi, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh di dalam bahtera, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Yang pertama adalah burung gagak. Burung gagak ini sebetulnya ini bahtera. Ada burung yang terbang dari bahtera. Kita tahu burung ini seperti membawa kesaksian. Waktu Yesus dibaptis ada burung merpati ya, kemudian menyaksikan, bersaksi bahwa Roh Allah itu ada di situ. Jadi pekabar-pekabar Tuhan itu melambangkan Roh Allah, menjadi saksi. Nanti kalau kita baca firman Tuhan ya, kita baca di Daniel kita buka buku Daniel Daniel 11 ayat 10 ya. Kita di sini ayat 10. Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar. Lalu seorang dari mereka akan bergerak maju melawan dia, menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Dan pada serbuan yang kedua kalinya ia akan sampai ke benteng musuhnya. Kita baca ayat yang ke-40. Di sini dikatakan, tetapi pada akhir zaman Raja negeri selatan akan berperang melawan dia, dan Raja negeri utara akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dengan banyak kapal. Ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir, dan orang-orang Libya dan orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Jadi ini nubuatan tentang Raja Negeri Utara, di mana Raja Negeri Utara itu adalah yang berkuasa di atas air. Siapakah Raja Utara? Nanti kita akan mempelajari firman itu lebih dalam lagi, siapa Raja Negeri Utara. Jadi mereka berkuasa, kemudian mereka akan surut ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa dilepaskanlah burung gagak
ya, untuk mengetahui apakah air itu makin kering apa tidak. Jadi pekabar-pekabar Tuhan itu ini seperti Wahyu 14. Coba kita baca di sini Wahyu 14. Wahyu 14 ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ya, ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Makanya ada burung gagak seluruh dunia. Itu air meliputi seluruh dunia, dan ada burung pertama dilepaskan, burung gagak, untuk mengetahui apakah ini akan kering atau tidak. Dan Nuh dikabarkan, merpati dilepaskan juga, tetapi mereka kembali kepada untuk memberitakan masih banyak, berarti air belum surut. Jadi pekabaran Tuhan, kalau kita nanti mempelajari pekabaran Tuhan, malaikat pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, di Wahyu 14 ayat tadi 6 sampai 12, kemudian Wahyu 18 kita mempelajari itu yang keempat, ya. Di situ dibilang dengan suara nyaring, pertama adalah takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dengan semua mata air. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Itu yang kedua. Kemudian kita kembali ke ayat yang kita kembali ke air riba surut tentang 8. Kemudian ayat 10, ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskanlah burung merpati itu dari Batra. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya lah selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Jadi untuk mengetahui berkurang atau tidaknya, ya, dengan burung merpati atau saksi-saksi yang telah Tuhan kirimkan dari sorga, pekabar-pekabar Tuhan. Jadi pas pekabaran yang ketiga, ya, coba kita baca pekabaran ketiga, Wahyu 14, pekabaran ketiga apa? Di sini dikatakan, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi pekabaran malaikat ketiga, ya, itu disertai dengan himbauan, berbahagialah orang, ya, yang penting di sini adalah keturunan orang-orang yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kita perhatikan bahwa penurutan dan iman kepada Yesus itu di akhir zaman itu sangat-sangat dibutuhkan oleh umat-umat Tuhan. Dan pada burung yang ketiga, dia membawa sehelai daun zaitun. Kemudian Nuh mengetahui bahwa air sudah kering. Daun zaitun, daun itu kan adalah sebuah pengakuan, sebuah kabar pengakuan, ya, dari mulut orang itu bisa dihukum atau dibenar dengan
mereka, pengakuan mereka. Tetapi umat-umat Tuhan, ya, saksi-saksi Tuhan adalah saksi yang benar. Ya, dia memberikan berita yang benar. Jadi berita yang benar adalah yang membuat ada pengakuan, ada daun zaitun itu adalah ini ayat yang pekabaran yang ketiga. Ya, ayat 3 ini adalah pilihan, choice. Ya. Ini yang nanti akan menjadi pertentangan, menyembah binatang dan patungnya, menerima tandanya dan bilangannya, kan gitu. Mereka tidak dapat menjual beli segala macam. Ya, barang siapa yang menerima tanda binatang, jangan terima, kan begitu. Jikalau menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya dan tangannya, maka ia akan minum anggur murka Allah. Jadi ini ada pekabaran yang suruh kita memilih mau ikut penyembahan, ya, binatang, kehendak manusia, atau kita menyembah, ya, kepada Tuhan Allah, ya, di mana kehendak Tuhan yang kita ikuti. Ada dua, yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus, sedangkan mereka yang melawannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini ada satu ditunggu 7 hari lagi. Pas setelah itu ditunggu 7 hari lagi. 7 hari lagi, kemudian dilepaskanlah burung gagak lagi kembali, dan tapi burung gagak itu tidak kembali, tidak kembali ke bawah pesan. Ya. Tetapi burung gagak itu memberikan kesaksian, ya, bahwa tanah itu sudah kering. Coba kita baca ayat yang ke-12. Selanjutnya ditunggunya 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung merpati itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu di atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata bumi sudah kering. Ya, bumi sudah kering. Tetapi kalau dikatakan di sini dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi sudah kering. Jadi pas Nuh melihat, ya ditunggu 7 hari, kemudian dia lihat, kemudian sudah kering. Tetapi dia tidak langsung keluar, dia tunggu lagi sampai tanggal 27. Jadi tanggal 1 bulan 1 itu tahun 601 itu air sudah kering, tetapi ditunggu lagi sampai tanggal 27 bulan yang kedua tahun 601. Kemudian dilihat bumi sudah kering. Jadi pekabaran yang ketiga ini kalau kita baca kembali di ayat yang 18, ya, jatuhnya Babel. Ya, ayat pertama, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kuasa besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Jadi ada malaikat, ya, itu membuat terang, ya, membuat terang bumi dan oleh kemuliaannya. Jadi kalau nanti saksi-saksi Tuhan itu kan bercahaya nanti. Loud cry, mereka bercahaya karena Tuhan sudah hampir mau datang, ya. Tuhan mau datang, kemudian cahaya kemuliaan Tuhan itu menyinari mereka sehingga mereka bercahaya, mereka mengabarkan kebenaran. Kemudian pada saat itu sama seperti Musa memegang hukum, di tangannya ada 2 hukum, 2 loh batu dipegang sambil mukanya bercahaya. Ya. Inilah orang-orang yang takut akan Allah, mempunyai iman kepada Yesus dan menuruti hukum-hukum Allah. Dan ia berseru dengan suara nyaring, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci.
Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Jadi di akhir zaman ini karena kejahatan sudah makin jahat, ya. Jadi pekabaran malaikat keempat ini mengingatkan tentang Babel yang sudah rubuh. Ya, sebetulnya sudah rubuh, sudah surut mereka. Tinggal tunggu kering, benar-benar kering. Benar-benar kering itu artinya itu pekabaran Tuhan sudah habis, pintu kasihan sudah tutup. Umat-umat Tuhan sudah dimeteraikan dan mereka menunggu pembalasan dari Tuhan. Coba di sini ayat yang selanjutnya, balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya, campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Ya, murka Allah ini double ya, makanya dibilang yang belum pernah disaksikan oleh mata, yang belum pernah dilihat, itu akan diberikan kepada umat-umat yang jahat, bagaimana nanti murka Tuhan. Tetapi double juga berkat daripada Tuhan bagi umat-umatnya. Di sini dikatakan selanjutnya ayat yang ke-10, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Jadi penghakiman Babel itu hanya butuh waktu 1 jam. 1 jam sehingga membuat tanah itu kering. Ya, 1 jam. Nanti kita akan mempelajari berapa lama 1 jam itu. Itu sangat singkat ya, sangat singkat. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada lagi yang membeli barang-barang mereka. Di sini dikatakan ayat yang ke-16, mereka berkata, celaka-celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kemisi yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Jadi nanti kalian lihat 1 jam itu bisa jadi 15 hari ya kekuasaannya, tidak lama, tidak akan lama. Jadi pada saat Sandelo muncul, ya, Sandelo ini adalah bagaimana kuasa dari air itu memberikan dikrit ya, supaya menyembah patung dan binatangnya. Jadi ada waktu di sana mereka berkuasa ya, pada saat bangsa-bangsa itu mendirikan patung binatang, kemudian mereka menyuruh untuk semua manusia itu menyembah ya, pilihan di mana, mau Sandelo atau memelihara hari Minggu atau memelihara hari Sabat yang benar atau hari Sabtu. Ini pertentangan ya. Kenapa saya bilang gini, hari Sabat itu hari Sabtu? Kita lihat aja di Lukas, setelah Yesus mati, kemudian hari Minggu pertama, di situ dikatakan pagi-pagi pertama ya, Maria itu membawa persembahan ke kubur Yesus setelah Sabat lewat. Jadi hari Sabat itu hari Sabtu, baru hari pertama itu hari Minggu. Dan pada sekarang ini, dunia ini banyak ya, yang lebih memilih tidak percaya di Alkitab daripada Alkitab itu dari firman Tuhan. Jadi ini himbauan bagi kita bahwa
kita harus banyak belajar supaya kita tidak tertipu. Supaya kita tertipu. Firman Tuhan sudah jelas bagi kita, di mana pas setelah ada pemaksaan undang-undang hari Minggu, itu hanya 1 jam saja, hanya 1 jam saja berpuasa. Setelah itu Tuhan akan memberikan malapetaka, yaitu 7 malapetaka. Dan mungkin pada hari ini, ya, tentang pelajaran tentang Nuh, saudaraku sekalian, air itu sudah kering di mana tanah benar-benar menghasilkan buah, ya. Pohon waktu itu kan mati semua waktu zaman Nuh, tetapi pas setelah kering, Nuh akhirnya sudah tiba, kemudian mengolah tanah tersebut, kemudian tanah itu menghasilkan buah. Dan kalau tidak kering, tanah susah, ya, tidak menghasilkan buah. Makanya harus dikeringkan dulu sehingga umat-umat Tuhan akan berbuah, dan buah-buah dari sulung dari pekerjaan Tuhan kita, Tuhan Yesus, itu nanti kita sama-sama terangkat ke surga, dan itu menjadi buah sulung, ya, dari Tuhan Yesus. Jadi sama kalian perhatikan bagaimana nubuatan ini sama persis kejadian masa lalu dengan yang sekarang ke depan, ya, itu akan terjadi. Ya, semoga berkat kasih sayang Tuhan itu meneguhkan hati kita. Biarlah kita meneliti firman Tuhan lebih daripada hari-hari yang sebelumnya. Baik, di sini yang sebagai yang terakhir saya baca Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan kepada dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan selama bumi masih ada. Takkan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin, panas, kemarau, dan hujan siang dan malam. Ya, Tuhan tidak akan melakukan itu lagi, ya, air bah didatangkan. Karena Nuh mengadakan persembahan yang harum bagi Tuhan. Persembahan itu melambangkan siapa? Melambangkan Tuhan Yesus. Ya, Nuh mengingat, ya, pengorbanan tentang Tuhan Yesus yang dulu, ya, Adam, dia sekarang, kemudian masa lalu. Saya yakin Nuh diperlihatkan bagaimana oleh Tuhan, bagaimana nanti anak manusia atau Yesus berkorban di masa depan. Makanya Tuhan, itulah yang sangat harum di mata Tuhan, yaitu darah dari anak manusia atau darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk menyelamatkan semua umat-umat yang percaya. Dan semua orang, maksud saya semua orang, tetapi pilihan itu tergantung mereka merespon atau tidak. Mudah-mudahan kita semua merespon kebaikan Tuhan yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Biarlah penyembahan, ya, yang kita lakukan adalah benar di mata Tuhan, ya. Jadi penyembahan melalui darah Kristus. Kemudian kita harus banyak berdoa, kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur dan terima kasih, ya Tuhan. Pada hari ini kami diingatkan, ya Tuhan, bahwa di akhir zaman air bah itu akan berkuasa, ya Tuhan. Bangsa akan berkuasa, ya Tuhan, manusia, tapi berkuasa untuk menindas, ya Tuhan.
Ya Bapa dalam surga, banyak kekacauan yang terjadi. Angin akan dicurahkan dan itu akan mengadakan keputusan-keputusan yang kami buat, ya Tuhan. Mana yang akan kami pilih, ya Tuhan. Biarlah pilihan kami, ya Tuhan, setuju dengan firman-Mu. Buatlah kami, berikan kami roh-Mu yang teguh, Tuhan, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu ada dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Terima kasih, ya Tuhan. Biarlah kami dapat berdiri teguh, menyongsong kedatangan Tuhan, berdiri bertahan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Amin.